Selamat sore, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam pembahasan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini yang berjudul Api Neraka. Ya, ngeri sepertinya. Tapi apakah kita mengerti? Apakah dan di manakah neraka itu? Yang kita tahu, neraka adalah tempat perapian yang menyala-nyala, yang menjadi bagian daripada orang-orang yang tidak masuk surga, yaitu orang-orang jahat dan iblis. Pendapat atau kepercayaan populer yang diyakini oleh orang-orang pada umumnya, setiap orang yang meninggal, kalau orang baik meninggal, jiwanya, rohnya masuk surga. Lalu kalau orang jahat meninggal, jiwanya masuk neraka. Tetapi sayangnya, kepercayaan populer ini tidak sesuai, tidak sejalan dengan apa yang dikatakan dalam Alkitab. Tidak sesuai dengan firman kebenaran Tuhan. Kita sudah belajar pada minggu-minggu yang lalu keadaan orang yang mati. Orang yang mati, baik itu baik orang jahat, itu seperti tidur, tidak tahu apa-apa. Setelah nafasnya kembali kepada Tuhan, semua angan-angan, rencana, hikmatnya sudah hilang. Tidak ada jiwanya naik ke surga atau ke neraka. Belum ada. Nah, terus bagaimana dengan orang baik? Sesuai dengan yang kita pelajari pada minggu-minggu yang lalu, ada kebangkitan. Kebangkitan baik orang benar maupun orang jahat. Kapan itu? Nanti pada waktu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, maka orang benar yang sudah mati akan dibangkitkan. Mari kita buka di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Orang benar yang sudah mati sejak zaman dulu sampai sekarang, waktu Yesus datang kedua kali akan dibangkitkan. Kemana? Diangkat ke surga. Ayat 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Sama-sama diangkat ke surga. Lalu bagaimana dengan orang jahat? Orang jahat tidak diangkat ke surga. Dia tetap di dalam kubur. Bagaimana dengan iblis? Iblis dikatakan di dalam buku Wahyu dirantai, dikurung, sehingga dia tidak bisa menyesatkan bangsa-bangsa. Mari kita buka di dalam buku Wahyu pasal 20. Kerajaan 1000 tahun. Wahyu ayat 20 ayat 1 sampai dengan 5. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya.
Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Jadi orang mati, orang jahat yang sudah mati akan tinggal dalam kubur. Setannya dirantai, tidak bisa berusaha atau bergiat menyesatkan orang lagi. Ayat 5, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Itulah kebangkitan yang pertama, ya. Jadi orang benar sudah naik ke sorga, orang jahat tetap di dalam kubur, tunggu sampai 1000 tahun. Kemudian ayat 7, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dilepaskan dari rantai tadi itu, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Banyak sekali, ya. Ayat 10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Itulah neraka. Jadi neraka itu akan ada setelah 1000 tahun, yaitu di mana iblis dan orang-orang jahat yang tidak percaya kepada Tuhan akan dimasukkan ke dalam neraka api dan belerang dan selama-lamanya. Nah, kata selama-lamanya mestinya artinya adalah abadi. Tetapi apakah iya bahwa Allah yang penuh kasih itu senang melihat manusia yang jahat, yang menolak kebenaran akan disiksa selama-lamanya? Tentu itu bertentangan dengan sifat kasih daripada Bapa di sorga. Ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya, jadi orang jahat pun bersama iblis dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, kita buka di dalam Maleakhi 4 ayat 1. Buku Maleakhi 4 ayat 1. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Mereka, iblis dan orang jahat, akan dibakar seperti membakar jerami. Kalau kita membakar jerami, ya, setelah jerami itu menjadi abu, bagaimana api itu? Api itu akan padam, sudah tidak digunakan lagi. Begitulah api neraka itu bukan kekal seperti kalau kita mengartikan dalam hal rohani yang lain, seperti sifat Allah adalah kekal. Tetapi api yang kekal di sini artinya sampai habis terbakar. Ya, dikatakan jerami tadi, sampai habis terbakar iblis dan orang jahat, maka selesailah sudah. Itulah neraka. Jadi neraka sampai sekarang belum ada. Nanti dari pelajaran ini, marilah kita siap sedia, karena kita tidak tahu kapan Yesus akan datang. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita hidup dalam dunia ini.
sewaktu-waktu. Apakah kita sudah siap? Marilah kita meninggalkan kejahatan kita, meninggalkan dosa-dosa yang masih kita belum akui, datang kepada Tuhan supaya kita diampuni, dan nanti kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, kita akan mengalami kebangkitan yang pertama, naik bersama-sama Tuhan ke dalam kerajaan sorga. Kiranya pembahasan pendalaman sekolah Sabat ini boleh mendorong kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan mengenai api neraka. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang kasih, yang tidak menghendaki kematian daripada orang-orang fasik. Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan, kesadaran untuk meninggalkan kejahatan dan dosa-dosa kami. Kami akan setia menjadi umat-umat Tuhan yang percaya sampai Maranatha. Tuhan memberkati kami semua Tuhan. Mohon ampun dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian dan Tuhan memberkati.